Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya di mapel yang berbeda, di mapel produk kreatif ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat juga. Untuk hari ini, hari Kamis tepatnya, akan saya sampaikan beberapa materi, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran produk kreatif sebenarnya, kalau di jadwal kalian itu produk kreatif. Sebenarnya ini satu kesatuan dengan kewirausahaan yang disampaikan Pak Priyo kalau tidak salah, itu secara teorinya, sedangkan dari kejuruannya itu cenderung ke praktik. Ini total jamnya 350 jam, 1 jamnya 45 menit. Materi kita mulai dari 3.11. Produksi massal, kemudian proses produksi massal, menerapkan metode perakitan barang atau jasa, menganalisis produser, prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, mengevaluasi, kemudian di sini media promosi, menyampaikan strategi pemasaran, dan menilai perkembangan usaha. Dan yang terakhir, menentukan standar laporan keuangan. Ini dijelaskan oleh Pak Priyo, tepatnya untuk teori. Jadi untuk mapel kita, produk kreatif, mungkin akan sedikit melenceng dari ini. Tapi secara garis besar, akan bermanfaat juga untuk kalian. Saya yakin ini. Nah, materi kita yang pertama, yang akan saya sampaikan yaitu pertama, kalian sudah kelas 12. Produk kreatif ini akan membantu kalian setelah ini. Di kelas 12 itu kalian harus mempunyai arah. Arah kemana kalian? Ada 3 arah yang akan kalian tuju setelah ini. Dan masing-masing orang berbeda mungkin. Jadi ada yang nanti melanjutkan perguruan tinggi, ada yang bekerja, dan ada yang mungkin berwirausaha. Ini levelnya berbeda-beda. Yang untuk kalian harus mulai dari sekarang. Harus jelas mau ke arah mana. Mau melanjutkan, bekerja, atau berwirausaha. Untuk melanjutkan, kalian harus tahu melanjutkan kemana. Univ mana. Negeri atau swasta. Jurusan apa. Kemudian, biayanya bagaimana. Seperti apa. Materinya. Lulus mau jadi apa. Karena nanti untuk melanjutkan perguruan tinggi harus jelas juga. Kemudian yang bekerja, ini kalian juga harus siap-siap bekerja di mana? Di perusahaan. Perusahaan mana? Alur tesnya seperti apa? Yang dibutuhkan untuk tes seperti apa? Apakah perlu tes fisik juga? Tinggi badan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dipersiapkan juga. Nah, kemudian entrepreneur. Nah, ini yang cenderung membantu nanti di produk kreatif. Entrepreneur itu wirausaha, berwirausaha atau menjadi pengusaha. Salah satu alumni kita dari ketiga ini, saya beri contoh yang pertama, entrepreneur. Ini ada salah satu alumni kita yang dia sekarang mempunyai usaha las. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah ketemu, ada yang PKL di sana juga. Nah, dia dulu alumni SMK Negeri 1 Rembang yang mempunyai usaha las. Dia sempat bekerja di perusahaan las, kemudian keluar. Ada juga alumni yang tepatnya di kota Rembang juga, itu sudah mempunyai toko atau sudah mempunyai bengkel sendiri, bengkel las yang cukup besar, berada di tengah kota. Kalau kalian tahu, itu alumni dari SMK. Ini berkat dari teknik-tekniknya, mulai dari marketingnya juga.
Nah, kemudian untuk bekerja, jelas alumni kita ada yang bekerja di Pama, Astra, yang cukup perusahaan bonafit. Kemudian yang melanjutkan perguruan tinggi, ada yang di Universitas Negeri Semarang menjadi guru, contoh Pak Ali, kemudian Bu Sri Cahyani, kemudian dan lain sebagainya. Untuk Pak Narto juga dulu alumni sini. Nah, selanjutnya, dari ketiga ini, kalian harus segera menentukan ke arah mana. Konsultasikan juga dengan orang tua kalian. Jangan sampai setelah lulus kalian kehilangan arah, apalagi di masa pandemi yang seperti ini. Lowongan pekerjaan juga cukup sulit. Bahkan ada yang kakak kelas kalian kemarin di PHK, karena kontraknya harusnya sampai Juli, tapi Maret itu sudah di-cut. Tapi gaji alhamdulillah tetap diberikan. Sebenarnya juga rugi juga untuk dia, walaupun gajinya di bulan Juli tetap diberikan, tapi harusnya bonus di bulan Lebaran dia tidak dapat. Jangan sampai kehilangan arah, apalagi menganggur. Pak, nggak ada lowongan, Pak. Itu bukan suatu alasan. Lowongan di internet itu banyak, Mas. Ada nanti yang digunakan job seeker, itu job like, kemudian job ID, kemudian dan lain sebagainya. Jangan kita pelajari nanti ada 3. Ini nyambung dengan 3 arah kalian tadi. Yang pertama ada estimator, CV, dan pemasaran. Apa itu estimator? Estimator di sini bisa saya katakan perencana. Nah, nanti yang ingin berwirausaha di sini akan saya jelaskan. Estimator nanti dibagi lagi menjadi 3, yaitu estimator alat dan bahan, estimator biaya, estimator waktu. Dari gambar ini hasil produk yang jelas, ini ada proses pengelasannya. Alat dan bahan, kira-kira dari melihat gambar ini kalian bisa mengetahui alat dan bahannya. Yang terutama untuk bahan dulu. Bahan di sini mulai menggunakan dia besi beton, besi hulu, atau besi yang lainnya, atau besi pejal mungkin. Kemudian ada kayu juga untuk alat dan bahan. Untuk alatnya, jelas di sini ada alat pengelasan. Kemudian alat, ketika kita mengelas kita perlu alat bantu dan alat safety juga. Mulai dari kacamata las dan alat bantunya memotong benda-benda ini seperti gergaji, gerinda untuk membentuk dan lain sebagainya. Nah, untuk estimator biaya, kalian saya yakin sudah ada gambaran untuk melihat ini. Tapi untuk estimator biaya ini yang cukup harus kalian pelajari, sedikit susah. Dari bahan ini harganya berapa? Contoh, untuk besi ini, besi hulu biasanya 6 meter satu lonjornya. Harganya berapa? Yang kita butuhkan itu berapa? Contoh, saya beli 6 meter. Panjangnya sekian. Yang saya butuhkan cuma 4 meter. 6 meter itu harganya 10.000. Berarti 6 meter 10.000, 60.000. 6 meternya 60.000. Saya butuh 40 meter. Berarti yang saya gunakan hanya 40 meter. Itu contohnya. Sederhana. Kemudian estimasi waktu. Nah, untuk memotong ini kira-kira butuh cukup waktu 1 hari ya, lebih lah kalau untuk motong. 1 hari sudah cukup, kemudian ngelas setengah hari, ngecatnya 1 hari, nah kurang lebih seperti itu. Untuk estimator ini perlu adanya perencanaan, adanya kebiasaan juga. Yang kedua nanti kita akan bahas CV. CV itu seperti apa, Pak? CV itu kurikulum vitae. Isinya apa saja, Pak? Isinya yang jelas ada nama kalian, ada di sini alamat, nomor yang bisa dihubungi, skill yang kalian bisa, kemudian pendidikan kalian, atau penghargaan, atau organisasi kalian, mau pendidikan formal atau non formal terserah. Kemudian skill yang bisa kalian bisa itu apa? Kemudian moto ataupun hobi itu sebagai tambahan saja. Ini nanti fungsinya untuk apa ketika kalian membuat itu? Ketika kalian membuat ini, untuk melamar pekerjaan di perusahaan, nanti akan kalian cantumkan CV-nya. Ya. Akan
dan kalian cantumkan CV-nya. HRD butuh ini untuk melihat gambaran secara singkat. Jadi nanti setiap siswa harus mempunyai CV, membuat CV sendiri-sendiri. Terserah dari kalian. Nanti kita bahas. Ini gambaran umum. Yang terakhir yaitu pemasaran. Kalian sudah bisa membuat semua ini, tapi kalian tidak tahu memasarkan barang kalian seperti apa. Mau pakai apa? Mau promosi di mana? Misal di Facebook. Sekarang ada grup jual beli, ada. Tapi promosinya bisa lewat apa saja. Ada Instagram, ada sosial media yang lainnya. Ini perlu marketing plan yang akan kita pelajari nanti. Kalian mau sebagai distributor, sales, dan kita bahas nanti keuangannya, kemudian brand. Nah, contoh produk brand itu Aqua ya. Maaf saya sebut merek. Nah, produk itu orang beli apapun mereknya, mungkin akan berkata, saya beli air minum ini. Padahal mereknya lain. Itu yang brandnya yang sudah mempunyai brand besar. Itu adalah sedikit gambaran tentang pembelajaran produk kreatif. Mungkin dari kalian ada sedikit yang melenceng mungkin, tapi saya yakin ini nanti bermanfaat untuk kalian. Karena harusnya untuk produk kreatif itu praktik di lapangan. Nanti kita bisa saya jelaskan mulai satu persatu dari ketiga job ini. Kemudian untuk hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Tidak usah sungkan ataupun malu. Ya. Lebih baik bertanya daripada tersesat di jalan. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah estimator. Itu perencanaan. Silahkan dipelajari untuk harga, mencarinya bagaimana, menghitung alat bahannya yang diperlukan apa saja. Kurang lebihnya cukup sampai sini saja yang saya jelaskan untuk pengantar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar nantinya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Salam hangat untuk kalian, jaga kesehatan, dan tetap lakukan hal positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.